Sementara itu, pertandingan perebutan juara ketiga di kejuaraan Asian Cup Putri U19. Timnas Indonesia Putri U19 menghadapi Timnas Putri Myanmar U19 dan Timnas Indonesia Putri U19 berhasil mengalahkan Myanmar dengan kemenangan adu penalti yang berakhir dengan skor 6-5. Dengan kemenangan ini, Timnas Indonesia Putri U19 berhasil menjadi juara ketiga di kejuaraan ASEAN Cup Putri U19. Ini menunjukkan sepak bola putri di Indonesia juga berkembang. Bukan kaleng-kaleng, pasalnya sepak bola putri di Asia Tenggara ini selama beberapa dekade Asia Tenggara dikuasai 4 yonko: Filipina, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Dan kini timnas putri sudah bisa mengalahkan salah satu dari keempat yonko tersebut. Bahkan jika dilihat dari peringkat FIFA, Myanmar berada di urutan 55 dunia dan Indonesia berada di urutan 94 dunia. Dan sudah pasti kekalahan dari Indonesia ini membuat sakit para penggemar Myanmar, yang mana seakan tidak percaya timnas putrinya dikalahkan Indonesia. Dan langsung saja ke sana. Seperti inilah beberapa komentar dari fan Myanmar yang kecewa saat timnas putrinya dikalahkan Indonesia Putri di perebutan juara ketiga kejuaraan ASEAN Cup Putri U19. Cokodot. Bongkar seluruh tim termasuk pelatih, semua harus diganti. Sudah tidak bisa dipertahankan lagi, benar-benar memalukan. Salahnya di mana? Pelatihnya sendiri sudah pernah bilang kali ini tidak puas hanya dengan posisi ketiga, tapi kenyataannya tanggung jawab atas kekalahan U19 ini terlalu besar. Bahkan lawan Indonesia saja sudah nggak bisa menang lagi, memalukan sekali. Apakah saya akan mendapatkan hadiah keempat? Sudah selesai, anak-anak dari generasi baru pun kalah lagi dari Indonesia. Ini tidak baik-baik saja. Ted Win harus bertanggung jawab atas hasil ini. Kalau memang dia seorang profesional, seharusnya tahu diri. Kita yang jadi supporter ini saja sudah marah dan kecewa karena kekalahan, tapi mereka malah santai-santai saja, seolah nggak terjadi apa-apa. Pelatih perusak tim, pegang tim utama hancur, pegang tim U19 juga gagal total, cuma cocok disebut pelatih penghancur tim. Tidak lebih dari Somatu, benar-benar bikin rusak semua yang dia tangani. Ganti pelatihnya. Tim paling mulia dalam seleksi wanita berdasarkan istilah kehilangan. Ini adalah kehilangan yang paling memalukan dalam sejarah. Jangan cuma salahkan orang-orang di federasi saja. Juga jangan hanya menyalahkan pelatih atau para pemain kita. Kita ini hidup di negara pecundang. Jadi walaupun kita berteriak dan mengeluh dari dalam kegelapan ini, tidak akan ada yang berubah. Semoga kita semua bisa melihat kenyataan dan mulai bekerja dengan cara yang benar. Dalam generasi baru ini, Indonesia sudah melewati Myanmar. Kedepannya, bahkan posisi ketiga di ASEAN pun belum tentu aman lagi. Aku sudah bilang dari awal, bahkan peringkat ketiga pun belum tentu aman. Karena kepemimpinan federasi yang gak ada persiapan apa-apa, malah kasih tempat ke pelatih yang gak punya kualitas, gak ada rencana jangka panjang sama sekali. Tahun depan pun bakal terjadi hal yang sama seperti sekarang. Dulu waktu aku bilang begitu, banyak yang gak terima. Sekarang mungkin mereka mulai paham sendiri. Pantas saja kalau kamu kalah. Hatiku sakit. Pemain berkualitas rendah dan pelatih teknik yang buruk sepadan dengan hasil ini. Aku bahkan tidak bisa menangani Indonesia. Ya, katakan padaku, siapa yang bertanggung jawab hasil terburuk dalam sejarah? Saya kira saya akan mengalahkan Indonesia.
Dulu dibilang beruntung bisa dapat peringkat ketiga, tapi sekarang hahaha. Langit pun gak mendung, tapi pelatihnya bilang gak mau peringkat ketiga lagi. Iya benar sih, sekarang memang gak dapat sama sekali, hahaha. Padahal pemainnya lengkap, bahkan pakai skuad terbaik. Gak bisa ya disuruh turun ke sawah selama sebulan buat nanam padi. Biar mereka sadar kalau gaji yang mereka terima itu berasal dari pajak rakyat yang susah payah mencarinya. Soalnya gak kelihatan satupun yang bermain dengan usaha dan semangat. Makanya cuma kasih saran saja begitu. Baguslah, tapi kedepannya sepertinya kita cuma akan makin stres saja. Aku tidak punya kekuatan sama sekali. Dulu kalau dengar Indonesia itu terkesan lemah, tapi sekarang kalau Malaysia dan Indonesia semakin bagus, bahkan posisi ketiga pun belum tentu aman. Pelatihnya pernah bilang dalam wawancara bahwa dia sudah tidak menginginkan posisi ketiga lagi, tapi sekarang kenyataannya malah posisi ketiga pun tak bisa didapat. Malu banget, bukan karena lawannya terlalu kuat, tapi karena kita kalah sendiri. Main bola tanpa determinasi, teknik tinggi pun gak ada. Lini belakang cuma satu orang saja yang nomor 4. Dia pun karena dari klub besar, makanya sedikit terlihat menonjol. Ya bisa dibilang mereka sudah cukup berkembang, tapi dengan generasi baru ini sepertinya kita akan terus kalah lagi. Bahkan lawan Indonesia pun sudah gak bisa menang lagi. Mereka benar-benar berkembang pesat sekarang. Ada baiknya jika malu. Sedih rasanya tim Myanmar peringkat teratas di ASEAN bahkan tidak bisa memenangkan Indo. Bakal dipertimbangkan karena perang politik yang buruk. Aku mengerti, aku bahkan tidak bisa mendapatkan yang ketiga. Hahaha. Pelatihnya cuma bicara besar, ngomong seolah-olah membangkitkan semangat, tapi ya cuma omong doang. Dari sisi taktik pun masih perlu banyak berkembang. Sampai-sampai nggak marah lagi, malah pengen ketawa saja. Nggak layak sebenarnya untuk didukung, cuma ngomong karena terlanjur. Dari dulu juga memang nggak pernah pantas untuk didukung. Sekarang bahkan perlahan-lahan pun sudah tidak bisa menang melawan Indonesia lagi. Saya tahu posisi saya. Kalau tim U19 Myanmar kalah dari tim wanita Indonesia yang baru dibentuk oleh federasi belakangan ini, maka ini adalah tanda tanya besar bagi dunia sepak bola Myanmar. Ini termasuk kemajuan atau kemunduran. Dan seperti itulah kisah beberapa komentar dari fan Myanmar yang kecewa karena timnas putrinya dikalahkan timnas putri Indonesia yang jauh di bawahnya di perebutan juara ketiga kejuaraan Asian Cup Putri U19. Seruput kopi pahitmu dan hisap nikotinmu. Terima kasih.